Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Zahro Fitria, Reva Sadila, Ismi Leona, dan Salahuddin Aditya Al-Ayubi. Pada kali ini kami akan memaparkan materi mengenai struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi merupakan pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Sedangkan desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga struktur adalah hasil proses desain. Dalam proses melibatkan keputusan tentang 6 unsur kunci. Yang pertama adalah spesialisasi kerja, kedua adalah departementalisasi, ketiga adalah rantai komando, keempat adalah rentang kendali, kelima sentralisasi dan desentralisasi, dan keenam adalah formalisasi. Yang pertama adalah spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja ini, tugas-tugas organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan terpisah yang setiap tahapnya diselesaikan oleh individu yang berbeda. Dan terjadi overspesialisasi yang dapat menimbulkan ketidakekonomian manusia dari kebosanan, kelelahan, tekanan, mutu rendah, ketidakhadiran yang meningkat, dan turnover yang lebih tinggi. Departementalisasi berdasarkan fungsi, yaitu pekerjaan dikelompokkan berdasarkan kinerja fungsi. Bisa dilihat sendiri bagian-bagiannya. Adapun keunggulan dan kekurangannya dari departementalisasi berdasarkan fungsi, yaitu dari keunggulan. Efisiensi muncul karena menempatkan bersama kekhususan serupa dan orang dengan keterampilan, pengetahuan, dan orientasi yang sama. Kemudian koordinasi di dalam era fungsional yang sama dan spesialisasi mendalam. Kemudian kekurangannya yaitu komunikasi yang rendah pada lintas fungsi dan pandangan yang terbatas tentang tujuan organisasi. Kemudian berdasarkan produk, yaitu pekerjaan dikelompokkan berdasarkan lini produk. Memiliki keunggulan memungkinkan spesialisasi dalam produk dan layanan tertentu. Manajer dapat menjadi ahli di industrinya dan lebih dekat pada pelanggan. Adapun kerugiannya yaitu duplikasi fungsi dan pandangan terbatas tentang tujuan organisasi. Kemudian berdasarkan geografis. Pekerjaan dikelompokkan berdasarkan teritori atau area geografis. Bisa dilihat sendiri. Adapun keunggulannya yaitu lebih efektif dan efisien dalam menangani isu-isu regional yang spesifik dan melayani kebutuhan pasar geografis yang unik dengan lebih baik. Kemudian kerugiannya adalah duplikasi fungsi dan dapat merasa terisolasi dari area organisasi lainnya. Kemudian berdasarkan proses, yaitu pekerjaan dikelompokkan berdasar aliran produk atau pelanggan. Keunggulannya yaitu aliran aktivitas kerja lebih efisien dan kerugiannya hanya dapat digunakan dengan tipe produk tertentu. Dan terakhir adalah berdasarkan pelanggan. Pekerjaan dikelompokkan berdasarkan tipe pelanggan dan kebutuhan. Adapun kelebihannya yaitu kebutuhan dan masalah pelanggan dapat ditemukan oleh spesialis dan kerugiannya yaitu duplikasi fungsi dan pandangan terbatas tentang tujuan organisasi. Unsur yang ketiga adalah rantai komando, yaitu garis otoritas atau kewenangan yang secara kontinu dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah dalam suatu organisasi. Selain itu, pada unsur ini juga menjelaskan mengenai siapa melapor kepada siapa. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah rentang kendali, yaitu terkait berapa jumlah karyawan yang dapat secara efektif dan efisien disupervisi oleh manajer. Lebar rentang kendali ini juga dipengaruhi oleh beberapa bagian seperti keterampilan dan kemampuan manajer, karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan yang dilakukan, keserupaan tugas, kompleksitas tugas, kebutuhan kedekatan fisik dengan bawahan, kemudian standarisasi tugas. Selanjutnya ada unsur yang kelima, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah tingkat di mana pembuatan keputusan terpusat pada level atas perusahaan, sedangkan desentralisasi, pembuatan keputusan didorong ke bawah kepada manajer yang lebih dekat dengan tindakan. Kemudian unsur yang keenam adalah formalisasi, yaitu tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasikan dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu dengan aturan dan prosedur.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah organisasi yang dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Sedangkan organisasi informal kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan tujuan bersama secara tidak sadar. Kemudian pembagian organisasi menurut Hicks, yaitu ada organisasi primer dan organisasi sekunder. Organisasi primer menuntut keterlibatan secara lengkap, yaitu secara pribadi dan emosional anggotanya. Kemudian organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual keserupaan tugas. Kemudian ada desain organisasi umum. Yang pertama adalah desain tradisional, namun dibagi lagi menjadi tiga, yaitu struktur sederhana, di mana departementalisasinya rendah, rentang kendali lebar, kewenangan sentralisis, formalisasinya sedikit. Yang kedua adalah struktur fungsional, yaitu departementalisasinya berdasarkan fungsi seperti operasi keuangan, sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan produk. Kemudian yang ketiga adalah struktur divisional yang tersusun atas unit-unit bisnis yang terpisah atau divisi dengan otonomi yang terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. 2. Desain organisasi kontemporer. Keseluruhan organisasi dibentuk dari kelompok kerja atau tim yang dikelola mandiri oleh karyawan. Spesialis untuk departemen fungsional yang berbeda ditugaskan untuk bekerja pada proyek yang dipimpin manajer proyek. Anggota atau peserta matriks memiliki 2 manajer. Sedangkan struktur proyeknya, para karyawan bekerja kontinu dalam proyek, bergerak ke proyek satu ke yang lainnya setelah proyek sebelumnya diselesaikan. Bentuk desain organisasi. Yang pertama ada organik, yaitu organisasi yang di dalamnya terdapat tingkat formalitas dan sentralisasi yang rendah, serta diperlukan pelatihan dan pengalaman untuk melakukan tugas pekerjaan. Yang kedua ada sebagian besar organik. Formalitas dan sentralisasi yang diterapkan berbeda di tingkat moderat. Yang ketiga ada mekanistik. Tingkat formalitas dan sentralisasi yang tinggi, pelatihan atau pengalaman kerja sedikit dan tidak terlalu penting. Komunikasi bersifat vertikal dan tertulis. Yang keempat ada sebagian besar mekanistik. Formalisasi dari sentralisasi pada tingkat moderat, adanya pelatihan-pelatihan yang formal atau wajib, cakupan kontrol yang bersifat moderat, serta terjadinya komunikasi tertulis maupun verbal. Nah, macam-macam organisasi. Berdasarkan proses pembentukannya, organisasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan juga informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu. Sedangkan organisasi informal, organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya dengan tujuan yang tidak sepenuhnya. Jadi tahu-tahu ada organisasi gitu. Nah, berdasarkan kaitannya dengan pemerintah, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama organisasi resmi, dan juga yang kedua ada organisasi tidak resmi. Yang resmi jelas dibentuk oleh pemerintah, sedangkan yang tidak resmi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah. Nah, berdasarkan skala ukurannya, organisasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama organisasi dengan skala besar, organisasi dengan skala sedang, dan organisasi dengan skala kecil. Konsep dasar dari struktur organisasi dan pendekatan dalam mendesain organisasi. Organisasi memiliki 3 elemen penting, Robbins 2008. Yang pertama, sekelompok orang. Nah, yang kedua, interaksi dan kerjasama. Yang ketiga, tujuan bersama. Ciri-ciri utama organisasi adalah menggabungkan dirinya dengan satu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak telah siap menjalankannya. Yang kedua, saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberikan dan menerima dan bekerja sama untuk merealisasikan sasaran dan juga tujuan. Nah, yang ketiga, saling berinteraksi dan saling bekerja sama yang diarahkan pada tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Selanjutnya yaitu dua konsep penting dalam hierarki. Yang pertama, cakupan manajemen kontrol terkait bagian-bagian pendukung dalam suatu departemen. Yang kedua yaitu rantai pemerintah, yaitu menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, terdapat struktur departemen organisasi secara formal yang dapat dilakukan dengan 3 cara pokok. Yang pertama yaitu departemen fungsional, yaitu merupakan organisasi menurut fungsi menyatukan semua orang yang terlibat dalam suatu aktivitas yang disebut fungsi dalam satu departemen.
Yang kedua, departemen divisional, yaitu departemen perusahaan besar yang berupa bisnis terpisah. Yang ketiga yaitu organisasi proyek dan matriks, itu merupakan struktur sebuah organisasi yang di dalamnya setiap karyawan melapor kepada manajemen divisi. Selanjutnya, ada organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar merupakan organisasi yang mengembangkan kapasitas untuk belajar, beradaptasi, dan berubah secara terus-menerus melalui praktik manajemen pengetahuan karyawan. Bentuk karakteristik organisasi pembelajaran ini yaitu A. Organisasi bersifat terbuka dengan cara memberi kekuasaan lebih kepada karyawan. Yang kedua, alur pertukaran informasi terbuka dan penyebaran informasi lancar. Ketiga, kepemimpinan yang menyebarkan visi untuk masa depan. Yang keempat, budaya yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa pengertian terhadap komunitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.